Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa Komisi 12 DPR RI terus mematangkan rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan dengan menyerap masukan akademisi agar regulasi yang disusun mampu mendukung ketahanan energi nasional dan menjawab tantangan sektor kelistrikan. Penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan terus dimatangkan. Komisi 12 DPR RI menyerap masukan akademisi di Universitas Bangka Belitung agar regulasi yang disusun mampu menjawab tantangan ketahanan energi nasional. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kunjungannya ke Universitas Bangka Belitung, Komisi 12 DPR RI mengundang akademisi Universitas Bangka Belitung dan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU. Pembahasan RUU Ketenagalistrikan ini adalah antara lain adanya putusan MK terkait dengan bahwa ke depan di dalam pengoperasian dan pengelolaan daripada ketenagalistrikan ini tidak bisa unbundling, dia harus bundling, artinya terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, baik itu dari pembangkit, transmisi, distribusi, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian ini sesuai dengan amanat konstitusi kita bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Dalam hal ini kita tahu bahwa listrik merupakan hal strategik dan penting, sehingga dengan demikian kami juga di dalam pembahasan RUU ini. Bambang berharap RUU Ketenagalistrikan mampu memperkuat sistem kelistrikan nasional yang terintegrasi, menjamin ketahanan energi, melindungi kepentingan masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional. Dari Provinsi Bangka Belitung, Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Komisi 8 DPR RI mendorong pematangan persiapan Haji 2027 melalui penguatan istitoah kesehatan, penataan embarkasi berdasarkan wilayah, dan pembenahan data jemaah demi meningkatkan kualitas pelayanan haji. Persiapan penyelenggaraan Haji 2027 mulai dimatangkan. Komisi 8 DPR RI mendorong penguatan istitoah kesehatan, penataan embarkasi berdasarkan wilayah terdekat, serta pembenahan data jemaah agar pelayanan haji lebih tertib, efektif, dan berkualitas. Dalam evaluasi penyelenggaraan Haji 2026 di Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abidin Fikri, mengapresiasi keberhasilan penerapan istitoah kesehatan. Abidin juga mendorong penataan distribusi keberangkatan jemaah melalui embarkasi Bekasi dan Kertajati berdasarkan kedekatan wilayah asal. Penurunannya cukup signifikan bagi jamaah haji yang wafat di Tanah Suci. Itu kalau tahun kemarin hampir separuhnya ya. Sudah ada 70, sekarang sudah 48 orang yang wafat di Tanah Suci. Nah, ini salah satu prestasi karena mampu menjalankan kepatuhan dalam istitoah kesehatan. Dan selanjutnya Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan layanan di embarkasi baik di Kertajati maupun di Bekasi nanti akan disimulasikan kabupaten-kabupaten sesuai dengan yang berdekatan dengan embarkasi tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh menjelang penyelenggaraan Haji 2027. Sehingga kita meminta agar Kementerian Haji dan Umroh Pusat segera memberikan kantor yang representatif untuk wilayah dan beberapa kantor yang masih sewa seperti Bogor, lalu beberapa daerah yang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 8 kita beralih ke Komisi 2 DPR RI yang mendorong Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program strategis nasional berjalan lebih efektif, terpadu, dan tepat sasaran. Keberhasilan program strategis nasional bergantung pada sinergi pemerintah pusat dan daerah. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri lebih proaktif menjembatani koordinasi keduanya agar setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, koordinasi yang kuat akan mendorong pelaksanaan program prioritas nasional lebih optimal di seluruh Indonesia. Rifki Nizami menilai, Kemendagri dapat memaksimalkan forum koordinasi yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota. Forum tersebut menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi, sekaligus memastikan daerah terlibat dalam pelaksanaan program strategis nasional. Kepada Kementerian Dalam Negeri untuk lebih proaktif untuk menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Nanti Kementerian Dalam Negeri akan menggunakan mekanisme yang selama ini sudah berjalan, misalnya soal MBG. MBG itu nanti BGN-nya dipanggil, para gubernur, bupati, wali kota per regional mungkin akan kita petakan, Pak Wamen, agar kemudian jangan sampai daerah merasa tidak dilibatkan dalam seluruh proyek-proyek atau program-program strategis nasional. Kita berkepentingan untuk mengawal semua ini. Komisi 2 DPR RI menegaskan, pelibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan akan meningkatkan efektivitas program pembangunan. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri diharapkan terus menjadi penghubung yang aktif antara pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berbagai langkah strategis terus dilakukan DPR RI untuk memastikan setiap kebijakan dan regulasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tentunya informasi selengkapnya terkait agenda sepekan DPR RI dalam memperkuat pengawasan, menyerap aspirasi publik dan menyempurnakan legislasi demi pelayanan yang semakin berkualitas, kami akan hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, sepanjang pekan ini DPR RI terus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran melalui berbagai agenda penting, mulai dari evaluasi penyelenggaraan haji, penguatan kualitas data nasional, pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset, dan RUU sumber daya air, hingga pengawalan penataan kebutuhan guru dan tenaga pendidikan. Pemirsa, berikut rangkaian agenda sepekan DPR RI dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Komisi 8 DPR RI menerima masukan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026. DPR RI menilai pelaksanaan haji tahun ini menunjukkan berbagai perbaikan, namun masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek pendampingan jemaah dan dukungan bagi KBIHU. Seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umroh pada masa mendatang. Komisi 10 DPR RI mendorong percepatan revisi Undang-Undang Statistik sebagai upaya memperkuat tata kelola data nasional.
Menurut DPR RI, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan publik. Melalui revisi ini, diharapkan program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial, dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi terkait penyusunan RUU Sumber Daya Air. DPR RI menegaskan regulasi tersebut harus berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar pengelolaan sumber daya air tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin pelayanan air minum dan sanitasi, sekaligus memperkuat kedaulatan negara di bidang sumber daya air. Komisi 3 DPR RI menerima masukan dari Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR RI menegaskan rancangan undang-undang ini harus mampu memperkuat pemberantasan kejahatan luar biasa tanpa mengabaikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Pengaturan yang cermat diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus memberikan perlindungan bagi hak warga negara. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Forum Aliansi Guru dan Karyawan di Kompleks Parlemen. DPR RI menegaskan komitmen mengawal penataan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, termasuk mendorong kepastian status bagi P3K paruh waktu, serta pemenuhan kebutuhan guru dalam perencanaan anggaran tahun 2027. DPR RI juga memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah agar para tenaga kependidikan memperoleh kejelasan status dan perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Pemirsa, perubahan tata kelola PT Taspen menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan peserta sekaligus menjamin keberlanjutan pengelolaan dana pensiun aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali di TVR 17, Komisi 6 DPR RI menilai reformasi menyeluruh perlu dilakukan agar Taspen semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu menjaga kesehatan keuangan perusahaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Lantas, seperti apa catatan Komisi 6 terhadap upaya perbaikan tata kelola PT Taspen ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Zia Ulbar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Zia. Baik pemirsa, terkait pengelolaan dana pensiun aparatur sipil negara yang menuntut tata kelola yang kuat, transparan dan juga akuntabel, ada upaya pemulihan kerugian dari PT Taspen yang dinilai mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. DPR RI perlu memastikan seluruh langkah penyelesaian berjalan efektif tanpa mengganggu hak jutaan dari peserta. Lalu bagaimana Komisi 6 DPR RI mengawal proses pemulihan kerugian ini? Untuk lebih jelasnya, sudah bersama kami anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Inengas Senantara dari fraksi Partai Nasdem. Baik, Pak Nengah, terkait pemulihan kerugian dari PT Taspen ini Pak nih, bagaimana Komisi 6 DPR RI mengawal agar tidak berdampak pada hak dan juga manfaat jutaan peserta yang terdaftar? Oke, jadi kita harus pahami bersama bahwa dana pensiun itu hak konstitusional dari masyarakat, utamanya PNS dan ABRI. Dan mereka sudah membayar iuran setiap bulannya. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan baik oleh PT Taspen ataupun Asabri. Nah, namun demikian, karena di beberapa tahun kemarin ada persoalan di Taspen dan di Asabri, ada salah investasi, ada intervensi juga, kita pahami itu menjadi persoalan yang utama. Nah, tetapi apapun itu, haknya dari pegawai negeri sipil ataupun Asabri itu harus segera direalisasikan. Nah, persoalan yang ada sekarang adalah ada UPSL yang belum bisa dieksekusi. Ada juga keputusan-keputusan tentang penjualan aset belum mendapat keputusan inkrah. Ini akan terus kita kawal, kita perjuangkan, sehingga haknya dari PNS dan Asabri bisa didapatkan sesegera mungkin. Tetapi yakin dan percaya, Komisi 6 akan mengawal secara all out tentang hak dan kewajiban dari pembayaran iuran tadi. Lantas sudah sejauh mana nih Pak nih Komisi 6 sendiri melakukan evaluasi terhadap kinerja dari PT Taspen sendiri Pak? Nah, tentang kinerjanya tadi kan sudah dilaporkan bahwa untuk ke depan, pertama saya meminta ada perbaikan tata kelola. Tata kelola tentu karena ini menyangkut ya sejarah dulu seperti apa Asabri dan Taspen, kita berharap direksi, terutama di komisaris yang menjadi penekanan saya, tidak ada lagi rangkap jabatan. Karena kita pahami kalau komisaris rangkap jabatan, independensinya tidak akan kita dapatkan. Padahal fungsi komisaris utama itu adalah pengawasan. Dan ibaratnya kendaraan, komisaris itu berhak untuk stop ataupun harus maju, terutama di investasi. Karena sejarah membuktikan kerugian atas Asabri dan Taspen itu disebabkan karena salah investasi dan tata kelola. Rangkap jabatan itu saja. Ya, atas jabatan double itu memang saya kritisi tadi, tidak boleh itu. Lantas apa target dan juga indikator nih Pak keberhasilan yang ditetapkan dari Komisi 6 sendiri? Nah, pertama tadi saya katakan struktur organisasi dibenarkan. Ya, yang kedua pilih investasi ya yang menguntungkan untuk jangka panjang. Nah, yang ketiga saya juga mencoba bertanya dari triwulan 2025 sampai semester pertama 2026 investasi mana yang menguntungkan, investasi mana yang menggerus keuntungan. Lebih-lebih di tengah ekonomi kita yang tidak baik-baik saja, kita berharap ini benar-benar menjadi perhatian serius baik dari Taspen maupun dari Asabri. Saya yakin dan percaya dengan sejarah masa lalu, Dirutnya sudah menyampaikan dengan baik langkah-langkah ke depan apa yang harus dilakukan. Terima kasih Bapak atas waktunya, Pak Nengah.
Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Inengah Senantara dari fraksi Partai Nasdem terkait dengan pemulihan kerugian atas PT Taspen. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke studio. Baik, terima kasih Zia, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih Alfat dan pemirsa, kita akan simak apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline terkait dengan ekspor listrik merupakan peluang strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam transisi energi global. Di sini disebutkan bahwa anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno mengingatkan agar setiap kebijakan ekspor listrik benar-benar memperhatikan kepentingan nasional. Kebutuhan listrik dalam negeri, ketahanan energi, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama sebelum Indonesia memperluas pasar energi ke luar negeri. DPR RI juga memandang bahwa pengembangan energi bersih harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi bangsa, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industri nasional. Oleh karenanya kebijakan ekspor listrik perlu disusun secara cermat agar tidak mengurangi pasokan dalam negeri maupun merugikan kepentingan rakyat. Dengan perencanaan yang matang, Indonesia dapat menjadi pemain penting di sektor energi hijau sekaligus memastikan seluruh manfaatnya dirasakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini terkait Komisi 8 DPR RI yang mendorong standarisasi bimbingan haji dan transparansi biaya KBIH. Dapat kita saksikan bersama di layar kaca. Di sini disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas memerlukan pembinaan yang terstandar dan akuntabel. Oleh karenanya, Komisi 8 DPR RI mendorong adanya standarisasi bimbingan haji yang diberikan oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, sehingga seluruh jemaah memperoleh pendampingan yang berkualitas, sesuai dengan ketentuan dan mampu menjalankan ibadah dengan lebih baik. Dan pemirsa, upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, Komisi 8 DPR RI juga menekankan pentingnya transparansi biaya yang dikenakan oleh KBIH agar jemaah mendapatkan informasi yang jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentu transparansi tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong tata kelola penyelenggaraan bimbingan haji yang lebih profesional dan berintegritas.
Dengan pengawasan yang baik serta standar pelayanan yang jelas, diharapkan seluruh proses pembinaan jemaah haji dapat berlangsung lebih optimal, adil, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi calon jemaah Indonesia. Dan itu dia pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Edi Suparno yang ingatkan bahwa ekspor listrik jangan merugikan Indonesia, serta Komisi 8 DPR RI yang mendorong standarisasi bimbingan haji dan transparansi biaya KBIH. Sekian dari saya, kembali ke Alfat. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.